Welcome back to my YouTube channel. Semua bisa terjadi gara-gara Gara. Sekarang kita sudah kedatangan tamu istimewa ya, yang sudah tak biasa lagi gitu ya, karena di TikTok dia udah viral banget bersama kisahnya, bersama konten yang selalu membuat baper masyarakat Indonesia, yaitu Kak Fasla. Hey. Kak Fasla, boleh dong ceritain Kak Fasla ini nama lengkapnya siapa gitu, terus sekarang kerja kesibukannya apa? Atau nama gaulnya deh, nama TikToknya deh. Namanya Fasla Sarun. Ya kerjanya yang kayak swasta gitu lah gitu, di salah satu TV swasta di Jakarta. Oh, kerja di TV? Nice. Sibuk nggak Kak? Enggak juga. Oh, nggak terlalu ya. Kalau kerja di TV itu gimana sekarang dengan kondisi seperti ini? Justru kalau buat TV news itu lebih naik. Oh my god! Wow! Gimana? Oh, gitu. Karena kita kan selalu nyari masalah yang dunia kan, corona. Oh, kalau masalah hati gitu kira-kira disiarin nggak? NANI? Di TikTok. Di TikTok bener banget. Apa nih nama TikToknya Kak Fasla? Fasla Sarun. Fasla Sarun. Jadi teman-teman buat yang belum follow harus follow ya. Nah kemarin ini, belum. Kita sebelum membahas wanita pujaan itu, kita akan membahas dulu siapa Kak Fasla. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Kak Fasla itu siapa, ini adalah cuplikan video-video dari TikToknya Kak Fasla. Hey, jury on my flashlight. I've been Oke, baik guys, itulah tadi konten-konten yang dibuat dari TikToknya Kak Fasla. Nah, sekarang nih Kak Fasla, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang konten kontroversial dari Kak Fasla yang selalu dinanti mama-mama Indonesia atau remaja-remaja masa kini gitu ya, Kak Fasla ini kan kalau di konten tuh cool banget gitu, terus sedikit pendiam kali ya gitu. Nah itu beneran kayak gitu nggak sih sehari-harinya Kak? Nggak sesuai. Oh, nggak sesuai. Karena gini, pernah ada banyak komen sih di TikTok gitu kan, antara saya keseharian dan di video yang sama si Yayan itu sangat berbeda. Nah, katanya nih terlihat lebih cool di video konten, tapi yang sebenarnya nggak seperti itu. Oh. Itu artinya gini, ketika kita di videoin orang diam-diam, itu kan kita nggak tahu ya, nggak sadar di videoin, berarti soalnya banyak yang komplain di komennya. Oh. Paham nggak sih? Iya. Jadi banyak yang nggak terima gitu ya? Ya nggak terima, nggak se-cool seperti yang ada di video si Yayan katanya gitu. Padahal kan itu hanya konten gitu ya? Nggak juga? Enggak, itu karena kita di videoin, ya karena nggak sadar. Nggak sadar di videoin. Iya, bener. Karena konten yang dari pihak sebelah gitu ya, pihak sebelumnya, tadi udah disebutin sih sebenarnya namanya. Jadi dari konten kreator yang berpasangan dengan Kak Fasla ini selalu memvideokannya itu secara diam-diam ya. Jadi terkesan lebih pendiam, lebih cool gitu ya. Bener. Padahal sebenarnya aslinya nggak seperti itu gitu. Itu buat teman-teman yang belum tahu ya, Kak Fasla ini ternyata tidak sependiam itu gitu ya. Hai. Oke nih, karena tadi udah disebut nih, karena kemarin juga akhirnya aku bisa collab juga sih Kak sama Kak Yayan gitu ya. Baik banget loh orangnya, humble, cantik, terus pokoknya keren banget lah, terus pinter,
terus kerja kantoran juga gitu. Iya. Itu sosok perempuan idaman lelaki se-Indonesia deh kayaknya gitu. Nah, kalau Kak Fasla sendiri gimana tuh tanggapannya terhadap Kak Yeyen? Ya, Yeyen itu asik, rame anaknya. Sebenarnya rasa itu belum ada. Jadi ketika dia bareng sama dia, Yeyen itu baru ada muncul perasaan ke dia. Intinya penasaran ya. Soalnya ya di saat sekarang ini itu Yeyen tuh jarang diketemuin. Karakternya seperti itu. Dia nggak manja, mandiri. Ya. Terus yang kayak nggak mau merasakan direpotin sama laki. Gitu. Ladies and gentlemen, we got him. Saya bikin penasaran sama dia. Jadi di mana lagi dapat wanita seperti itu ya gitu ya. Tapi kan ngomong-ngomong nih, Kak Fasla sendiri tuh tahu nggak sih kalau misalnya kakak tuh dijadiin konten sama Kak Yeyen gitu? Nah, selama videonya aku lihat ya, aku baru tahu pas dia ulang tahun. Jadi udah berapa bulan itu video gitu udah warawiri nggak sama sekali belum dikasih tahu sama orang. Kebetulan dipanggil sama teman kantor, dilihatin video yang dia ulang tahun, baru dari situ videonya tahu pas dia ulang tahun itu baru lihatlah ke belakang semuanya. Akhirnya memutuskan buat TikTok. Iya. Ya. Oke. Sebenarnya punya TikTok udah, gitu, udah tapi punya TikTok udah tapi nggak aktif. Oh gitu. Semenjak video itu ya baru lihat dari video posting dia sebelumnya. Oh, oke. Nah, jadi buat teman-teman tuh yang masih penasaran, nah ternyata Kak Fasla ini memang akhirnya aktif kembali ya ke TikTok itu setelah tahu. Mungkin kenapa tuh Kak akhirnya memutuskan kayak, oh gue harus aktif nih gitu. Dia penasaran sama komen-komen orang. Alhamdulillah komen orang tuh positif semua, supportnya luar biasa. Oke. Ada yang sampai ini nggak sih, nge-hate gitu nggak sih? Enggak. Oh nggak ada juga. Tahu kok nggak ada ya. Oke. Nah, oke guys, ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya kemarin udah aku tanya juga di versi perempuan, tapi kan kita kan nggak afdol ya kalau ibaratnya tuh kayak kita tuh nggak boleh julid, kita tuh nggak boleh judge dari satu pihak aja gitu. Kita tuh pengen tahu juga dari pihak prianya ini seperti apa gitu. Nah, gimana nih Kak? Pertanyaan dari beribu-ribu warganet di TikTok dan juga di Indonesia mungkin ya. Gimana sih hubungan kakak dengan Kak Yeyen saat ini? Ya, rumit banget itu. Di saat hati udah siap gitu, kan hati batin udah siap buat menjalin hubungan. Gitu selama 2 tahun ya jomblo gitu. Ketemulah sosok Yeyen. Itu benar-benar berubah. Pengen rasa buat lebih serius itu ada kayak gitu kan, dengan keunikan dia itu tadi kan. Terus ya setelah kita jalanin, ya akhirnya terhalang adat di Minangkabau. Terhalang adat, boleh dijelasin nggak? Terhalang adat itu kenapa tuh Kak? Gini, kalau saya kan Caniago Caniago juga. Jadi kalau di adat Minangkabau itu sesama suku itu berarti kita satu saudara. Dan aku juga baru tahu kalau satu suku itu setelah dekat sama Yeyen. Oh gitu. Yeyen udah dikasih tahu sama keluarganya juga sebelumnya, selama kan ada tuh yang saya bawain ke Ciwidey. Nah dia tuh udah berubah selama 2 bulan sebelumnya. Intinya gini, kalau sebelumnya itu dia yang sekali aja dia bersemangat, tapi 2 bulan belakangan dia nggak mau lagi nih, nggak mau ketemu, terus nggak seperti yang biasanya. Oke. Nah ternyata di balik itu semua ininya ada masalah adat itu, dia udah tahu duluan. Salahnya kita tuh nggak nanya dari awal. Bukan ghosting ya, Enggak. Berarti Kak Yeyen ini anti ghosting ya gitu ya sebenarnya. Kan kalau tiba-tiba kok kayak berubah gitu kan, pikiran kita pasti akan kenapa nih? Ya ada apa nih gitu kayak gitu kan. Kok agak beda gitu ya pasti ya. Oke, nah gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman kira-kira sama nggak sih jawabannya Kak Fasla dengan Kak Yeyen ini, sama nggak? Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, simpulin sendiri ya di videonya Kak Yeyen yang ini. Hai para subscribernya gara-gara Gara. Ya, bisa deket banget sama adiknya ini guys. Pernah nyangka nggak sih bahwa konten-kontennya itu akan booming sampai saat ini gitu ya, di TikTok khususnya karena Kak Yeyen. Nah, jadi
teman-teman harus nonton juga tuh videonya dari Kak Yayan dan juga Kak Faslah. Nah, tapi nih Kak Faslah, kan kalau adat, aku nggak tahu ya kalau di Padang ya, tapi kalau di Bali nih, kebetulan aku orang Bali. Nah, kalau di Bali tuh ada juga yang namanya kasta sih, kasta. Jadi misalnya nih, kasta tertinggi nggak boleh tuh nikah sama kasta yang bawah. Karena nanti bisa merosot kayak gitu. Atau kalau yang cowoknya yang kasta tertinggi, ceweknya akan naik. Dan kalau misalnya ceweknya naik, itu nggak boleh berhubungan. Misalkan bukan berhubungan ya, kayak nggak ada pantangan-pantangan terhadap keluarganya yang masih kasta bawah gitu. Nah, tapi kan sejalan perkembangan zaman ya, itu semuanya akhirnya udah makin ya udahlah nggak apa-apa gitu. Nah, ada kemungkinan nggak sih Kak kalau Kak Faslah ini sama Kak Yayan gitu? Kemungkinan nanti ke depannya gitu. Ya, kalau kemungkinan itu ada, tapi harus dimusyawarahkan antara petinggi-petinggi orang dituakan di Minangkabau kayak gitu kan, kayak nenek mama kayak gitu. Jadi harusnya gini, itu bisa kita langgar asalkan ada kita bayar adat, denda adat atau gitu. ada denda adatnya. Seperti itu. Denda adat tuh duit maksudnya? Ya kita mau bikin masjid atau potong kerbau kayak gitu, denda adat. Namanya denda tapi sebenarnya buat kebaikan juga ya gitu ya. Iya benar. Kalau misalnya buat masjid itu kan apa ya, nggak bisa disebut denda juga sih karena itu buat itu di mataku maksudnya. Ya gini, kita ngeluarin denda itu dipakai buat bersama. Kayak kita bangun musola atau kita potong nyembelih kerbau buat dibagiin ke warga. Makanya tetap bagus ya, dendanya tuh tetap menguntungkan untuk masyarakat gitu. Iya, jadi luar biasa sih adat Minang ya gitu. Nah, tapi kan ngomong-ngomong ke depan, ngomong-ngomong sekarang kondisi. Nah, tapi kalau kondisi hatinya Kak Faslah sendiri nih gimana nih Kak? Intinya masih penasaran sih sama Yayan. Apakah mau diperjuangin atau udah habis gitu sebenarnya. Nah, kalau sekarang hubungan gimana? Udah nggak lancar, nggak seperti dulu. Oh gitu. Oke, pantesan udah mulai sepi ya. Aku kemarin ngeliat TikToknya Kak Yayan juga sih karena mau ngedit video kebetulan. Nyari-nyari video gitu yang kira-kira yang sama Kak Faslah itu udah agak jauh sih sebenarnya. Memang udah agak jauh Kak. Kayaknya Kak Yayan udah fokus sendiri dan bahagia gitu ya. Bahagia selalu, kita harus bahagia. Kak Yayan juga harus bahagia. Nah, kalau Kak Faslah sendiri, bahagia nggak sih dengan kondisi seperti ini sekarang gitu? Yang ada berubah sih dari hidup aku tuh yang nggak ada memantau sosmed, sekarang udah ada teroran atau Stop it. Get some help. Ada ya seperti itulah. Ya tapi asik sih, enjoy dengan kondisi begini. Terorannya duit kan ya, teror endorse gitu maksudnya. Enggak. Oh bukan. Enggak. Bukan ya. Gimana kelanjutannya, banyak penasaran. Banyak yang penasaran dari netizen. Ada yang bilang hujat juga aku tuh PHP-in gitu. Bilang aku tuh PHP-in, terus sebenarnya nggak serius. Terus ghostingnya Yayan. Pokoknya yang ini Yayan itu udah ngajar aku duluan, terus sampai aku sekarang udah kapok nih mau posting konten lagi di TikTok sendiri. Kayak yang dilarang kayak gitu. Dilarang sama netizennya? Iya. Oh, luar biasa. Nggak usah kecakepan, nggak usah begini. Katanya nggak usah munafik jadi orang. Kalau di video Yayan beda, sementara kamu tuh di konten kamu sendiri seperti ini katanya. Kayaknya hidup kita tuh udah diatur sama orang lain. Nah itu guys, jangan sampai mengatur hidup orang lain, berkomentarlah yang positif gitu. Benar. Baik ke Kak Faslahnya juga ataupun ke Kak Yayannya juga, support lah dua-duanya ya, karena sebagai orang yang baru kenal dua-duanya, aku ngerasa mereka berdua baik banget gitu ya. Bahkan kita nanti mau ada proyekan lagi gitu, jadi jangan ngehet lah, buang lah sifat-sifat dendam, benci itu, aduh, buang jauh-jauh gitu ya. Nah sekarang kan kita kan udah dapat klarifikasinya nih dari Kak Faslah dan juga Kak Yayan. Udah dari dua pihak nih. Nah teman-teman bisa simpulin sendiri apakah
gimana kelanjutannya dan doakan yang terbaik buat mereka berdua ya. Kalau memang mereka tidak berjodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik yang lain ya gitu ya. Amin. Amin. Nah, ngomong-ngomong ini Kak Fasla, kita kan sudah klarifikasi. Nah, karena memang temaku tuh sebenarnya jika kamu menjadi ya. Jadi kita akan bahas sedikit aja tentang pekerjaannya Kak Fasla. Keberatan nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Kak Fasla ini kan seorang karyawan di salah satu stasiun TV ya, TV ya. Nah, gimana sih Kak cara masuknya ke sana gitu? Mau proses masuk? Proses masuknya tuh apakah ada orang dalam atau memang ikut seleksi bener-bener yang CV terus interview gitu-gitu? Apa ada jalur khusus gitu kayak misalnya udah pro hire gitu atau mungkin mungkin udah pernah magang di perusahaan itu gitu. Ya, gitu. Jadi gini, kan aku tuh udah, ini kantor ke-7 dari... Oh, kantor ke-7? Kantor ke-7. Oh. Nah, ya jadi ya semuanya rata-rata di perbankan. Waktu itu benar-benar udah berada di titik jenuh di perbankan, pengen cari nih keluar dari zona nyaman. Oke. Nah, kebetulan emang waktu itu yang perusahaan sekarang itu lagi buka posisi ini, tambah lagi ada bank asing juga, masukinlah 3 dan itu berjalan barengan deh proses perekrutannya gitu, mulai dari interview segala macam. Tapi ngarepnya emang di bank asing nih. Ngarepnya itu benar di bank asing, tapi yang duluan kepanggil di stasiun TV ini sekarang. Terus ya coba deh, pengen keluar dari zona nyaman, emang udah ada niat juga ya, pengen kabur dari perbankan kayak gitu. Masuklah ke perusahaan TV ini dan akhirnya sangat nyaman. Dan hampir 3 tahun di sini gak pernah tuh cari kerjaan lagi. Wih, mantap. Pilihan yang baik sebenarnya. Berarti itu pilihan yang sangat tepat sih. Tepat, ya. Ya. Mudah-mudahan akan terus tepat ya. Karena Amin. kan kadang-kadang kan namanya manusia tuh nggak pernah puas ya, kayak udah oke nih, nanti ada sedikit aja kayak kekurangan, gue mau cari yang lain lah gitu. Mudah-mudahan nggak juga ya. Nggak juga, tapi itu dilakuin di bank sebelumnya. Oh gitu. Tapi kalau semenjak di sini nggak pernah nih lihat lowongan kerja atau bisa searching di Google apa kebutuhan-kebutuhan yang lain itu nggak ada. Oke. Kalau boleh tahu Kak Fasla ini di bagian apanya Kak? News. Oh, di News news support gitu ya. Di news support. Ya, Kak. Kerjaannya kurang lebih kayak gimana? In general Ya, ya. di belakang layar kita yang Mempersiapkan gitu ya. ya orang yang mau masuk studio, kebutuhan-kebutuhannya seperti apa, itu kita yang kita dia yang minta bantu. Oke. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Kak. Ada kompetensi atau skill-skill khusus nggak sih untuk di posisi kakak sekarang ini? Buktinya aku nggak ada skill. Wah, nggak mungkin lah. Kekuatan orang dalam, 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 kekuatan orang dalam. Nggak ada skill buat di posisi, intinya nggak. Kalau latar belakang emang jurusannya perbankan. Oh, latar belakang Terus perbankan. pekerjaan sih semuanya di bank kayak gitu. Nggak ada skill sih. Berarti, Emang harus belajar sendiri gitu. Ya rajin nanya apa. Nggak ada sih. berarti semua jurusan gitu ya, itu bisa juga jadi Bisa. gitu. Oh, oke. Oke gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mau jadi news support di salah satu stasiun TV, nah jadi ada info nih dari Kak Fasla bahwa semua jurusan masih bisa untuk mendaftar ke posisi news support gitu ya. Yeah. Oke, baiklah guys, itu tadi sharing-sharingnya bersama Kak Fasla dan juga klarifikasinya. Nah, itu yang ditunggu-tunggu loh pasti ya. Nanti habis ini pasti langsung, nanti video ini langsung di-share ke ini kan, ke TikTok gitu. Iya, siap. Boleh. Oke, baiklah guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Dan see you in next vlog.